Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfati Nafila akan mempresentasikan marketing plan dari PT Ultra Milk Industry dan Trading Company Tbk. Yang pertama dari Eksekutif Sumari. Perseroan dibangun dari usaha keluarga yang pada tahun 1960-an oleh Bapak Ahmad Prawirawijaya almarhum. Produk dari perseroan ada minuman susu, teh, minuman kesehatan, minuman lainnya, dan makanan berupa susu bubuk dan susu kental manis. Pada pertengahan tahun 1970-an, perseroan mulai menggunakan teknologi pengolahan secara UHT, ultra high temperatur, dan teknologi pengemasan dengan kemasan ketan aseptik. Usaha dari minuman dan susu ini masih sangat menjanjikan karena banyak yang mengonsumsi susu cair dan kebiasaan minum teh. Pada tahun 2020 kemarin, ketika kondisi pandemi, perusahaan atau perseroan mengalami penurunan dalam penjualan bersih. Meskipun begitu, lambat tahun berjalan, perseroan mengalami peningkatan. Yang kedua ada situasi analisis. Di tengah situasi pandemi yang seperti ini, semua perusahaan mengalami kerugian atau penurunan penjualan, sehingga perusahaan menerapkan strategi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan penjualan agar tidak mengalami kerugian yang besar. Selanjutnya ada market summary. Perseroan memiliki berbagai rupa-rupa jenis minuman susu cair, minuman teh, minuman untuk kesehatan, minuman tradisional. Sekarang para konsumen menyadari bahwa pentingnya minum susu karena memiliki kaya nutrisi dan sangat baik bagi kesehatan, serta adanya kebiasaan masyarakat di Indonesia untuk minum teh. Jadi peluang pasar di usaha minuman sangat menjanjikan. Di tengah terbukanya pintu pasar global, maka pesaing dari negara lain dan dari dalam negeri sangat banyak, maka perseroan harus berkreatif dan inovatif dalam menciptakan produk-produk yang baru. Selanjutnya ada strength, weakness, opportunity, dan threat analysis. Kekuatannya memiliki para tenaga kerjanya memiliki keterampilan dan kualitas yang sangat bagus, memiliki daya tahan susu sapi yang sangat bagus, memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak, yaitu kurang lebih 1.101 orang. Selanjutnya ada kelemahan dari perseroan, yaitu kegiatan promosi yang kurang, terus kesalahan dalam proses produksi bisa menyebabkan produknya gagal, produknya rusak, kemasan sederhana yang kurang inovatif atau kreatif, akses pasar kurang luas karena hanya menargetkan 90% dalam negeri dan hanya 10% untuk luar negeri. Selanjutnya ada peluang. Minat konsumen semakin meningkat menjadi peluang sangat besar bagi perusahaan dan letak geografis dari perusahaan atau bahan baku, sehingga memudahkan untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi mesin produksi yang semakin bagus. Selanjutnya ada ancaman, banyaknya produk yang sejenis, sehingga kita ancaman atau saing tidak hanya dari luar negeri tapi dalam negeri juga. Pengaruh globalisasi, laju pertumbuhan ekonomi yang kadang naik kadang turun, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Lalu fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang selanjutnya ada kompetisi atau perusahaan pesaing dari Ultra Jaya, yaitu ada Frisian Flag, ada Indomilk, ada Milo, ada Greenfield, lalu ada Real Good, ada Tesosol, saingan dari Teh Kotak. Maka begitu banyak pesaing, maka perseroan akan terus berinovasi agar tetap menjadi market leader di bidang industri minuman susu UHT. Selanjutnya ada produk offering. Perseroan seperti yang disebutkan tadi memiliki jenis berbagai minuman dengan merek dagang Ultramilk, Ultamimi, minuman teh yang dipasarkan dengan merek dagang Teh Kotak, minuman tradisional, dan minuman kesehatan lainnya yang dipasarkan dengan merek dagang Sari Kacang Hijau. Produknya memiliki berbagai ukuran kemasan seperti 1000 ml, 500 ml, 300 ml, 250 ml, dan 120 ml. Selanjutnya distribusi. Dalam proses pendistribusiannya, perseroan dibantu oleh PT Nikos Distribusi. Sekarang perseroan memiliki
73.101 titik penjualan. Perseroan dalam proses pendistribusiannya menggunakan berbagai jalur seperti pengecer modern dan pengecer tradisional. Selain itu, mendistribusikan produknya ke luar negeri seperti yang dijelaskan tadi dengan target penjualan 10% ke luar negeri. Marketing strategi, objektivitas. Sebagai perusahaan yang di bidang minuman UHT, tujuan dari perusahaan atau perseroan adalah produk-produknya dapat diproduksi semakin banyak dan dikenal dan disukai sehingga visi dari perseroan yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Menjalankan visi tersebut, maka perusahaan mempunyai misi yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada target market. Target market dari perusahaan ada dibagi menjadi dua, yaitu segmentasi demografis dan segmentasi geografis. Segmentasi demografis yaitu menargetkan pada anak-anak, pada pelajar, pada orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dengan usia sekitar 3-27 tahun. Mengapa kepada anak-anak dan anak-anak remaja? Karena susu atau minuman lainnya dapat menambah energi kita habis melakukan beraktivitas atau belajar. Segmentasi geografis. Dalam segmentasi geografis, seluruh wilayah Indonesia tersebar produk dari perseroan, seperti hampir 90% total produksi didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, dan 10%-nya lagi untuk diekspor luar negeri ke beberapa negara seperti Australia, Kamboja, Nigeria, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, positioning. Perseroan merupakan industri minuman UHT siap minum dengan kualitas yang prima dan sangat digemari oleh para konsumen. Perseroan juga memiliki tenaga kerja yang terampil yang ditunjang dengan armada penjualan yang kompak dan jaringan pemasaran yang luas. Di Indonesia, perseroan merupakan produsen terbesar pertama untuk produk olahan susu cair dan produsen terbesar keempat untuk produk teh, RTD, ready to drink. Perseroan merupakan pelopor penggunaan proses UHT dan teknik pengemasan aseptik di industri minuman Indonesia. Selain itu, perseroan juga melakukan ekspansi di industri susu kental manis sebagai perusahaan yang berorientasi pasar dan punya pengalaman lebih dari 40 tahun yang ditunjang oleh tim pemasar yang tangguh dan jaringan distribusi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada strategi. Strategi yang dilakukan oleh perseroan dalam produk adalah melakukan perusahaan patungan atau joint venture dengan Vito AN, melakukan perkembangan segmen teh dalam kemasan karton, memproduksi produk baru dalam segmen susu, dan terus memantau pasar untuk peluang baru dalam peluncuran produk potensial, yaitu berupaya mengembangkan dan meluncurkan produk-produk dengan mempertimbangkan waktu, seperti akan meluncurkan produk minuman yogurt susu pasteurisasi, meningkatkan investasi peralatan baru untuk produksi dan pembungkusan, merencanakan untuk mulai membangun fasilitas produksi baru yang modern dan otomatis, investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur pengendalian mutu. Selanjutnya, strategi dalam harga. Strategi dalam harga, perseroan tidak memiliki strategi yang sangat khusus, hanya saja berusaha menyesuaikan berusaha mendapatkan bahan baku yang murah berkualitas tinggi sehingga perseroan dapat menetapkan harga yang terjangkau yang disukai oleh konsumen dan dapat bersaing dengan harga dari perusahaan-perusahaan lain. Dalam harga yaitu hanya saja mempertahankan harga produk agar tetap terjangkau dan tidak mengalami kenaikan harga. Selanjutnya,
Strategi dalam distribusi yaitu memperluas lebih lanjut platform distribusi dengan mempertimbangkan apakah COVID-19 akan berlangsung jangka panjang di Pulau Jawa, yaitu meningkatkan penetrasi pedagang eceran modern dan tradisional seperti menambah anggota tim penjualan di lapangan secara berkelanjutan, berinvestasi dalam pelatihan dan kualitas tenaga penjual. Strategi yang dilakukan di luar Pulau Jawa yaitu mendukung para distributor memperluas jangkauan mereka dan fokus pada distribusi di Sumatera dan Kalimantan. Lanjutan strategi pada distribusi yaitu meningkatkan kapasitas produksi dan gudang, membangun pusat distribusi baru, membantu meningkatkan efisiensi dan distribusi dan kecepatan pemasaran. Strategi pada komunikasi pemasaran yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengadakan tes, mewajibkan training atau melatih atau meningkatkan soft skill yang dimiliki. Selain itu juga menggunakan media promosi seperti lewat iklan televisi, radio, media sosial, selebaran, dan mensponsori kegiatan-kegiatan yang para audiensnya adalah target pasar dari perseroan. Selanjutnya ada marketing mix. Marketing mix dari produk-produk minuman susu memiliki begitu banyak berbagai jenis produk dan berbagai jenis rasa. Lalu harga dari produk kultasnya yang sesuai, tergantung wilayah, terjangkau, disukai oleh para konsumen, dan dapat bersaing dengan industri lain. Selain itu, dalam mempertahankan kualitas produknya, perseroan akan meneliti produk yang akan digunakan agar produk tetap berkualitas dan menggunakan teknologi canggih dalam memproduksinya. Pemasaran dilakukan oleh perseroan agar masyarakat mengetahui produk yang dijual. Dalam proses pendistribusian produknya agar dapat diperjualbelikan di seluruh wilayah dan dapat mudah dijangkau oleh para konsumen, maka perseroan dibantu oleh PT Nichols Distribusi Indonesia. Selanjutnya, marketing research. Dalam riset pemasaran, perseroan memiliki suatu tim penelitian dan pengembangan yang berdedikasi, yaitu yang memiliki tujuan untuk memperluas penawaran dan meningkatkan efisiensi proses produksi dari produk-produk. Perseroan juga memilih dan mengarahkan penggunaan teknologi yang lebih modern, otomasi dan tepat guna dengan biaya yang kompetitif. Tim penelitian dari perseroan selalu menjamin ketersediaan produk di pasar dengan melakukan riset dan pastinya memperhatikan kepentingan konsumen dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan pendidikan kepada setiap lapisan masyarakat. Tim riset pemasaran dalam melakukan riset pasar menggunakan Customer Satisfaction Index. Bagian yang keempat ada finansial. Di layar dapat dilihat data-data penjualan dari tahun 2019 hingga 2020. Untuk menghitung BEP dalam unit, yaitu kita harus mengerti biaya tetap, harga per unit, dan harga variabel per unit. Biaya tetap diperoleh 5 triliun 89 miliar 250 juta ribu. Harga produk per unit 38.000, harga variabel per unit 17.000. Rumus BEP unit, hasil dari BEP unit yaitu perseroan harus memproduksi minimal 242.345.238 unit produk agar perseroan tidak rugi, dan pastinya perseroan akan produksi lebih dari jumlah tersebut untuk mendapatkan laba. BEP hanya untuk mengukur berapa produk minimal yang harus diproduksi perseroan. Selanjutnya, menghitung BEP dalam rupiah, yaitu hasil dari BEP rupiah. Perseroan dalam proses penjualan harus mendapatkan pendapatan sejumlah 9.181.181.818.182 rupiah agar perusahaan tidak rugi. Bila penjualan perusahaan kurang dari jumlah BEP tersebut, maka perusahaan akan mengalami kerugian, dan jika penjualan lebih dari jumlah BEP tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Bagian yang terakhir, kelima adalah kontrol. Kontrol membantu manajemen mengukur hasil dan mengidentifikasi masalah atau variasi kinerja yang memerlukan tindakan korektif. Bagian dari kontrol ada implementation. Sebuah perusahaan tidak akan sukses tanpa perencanaan pemasaran. Jadi sebuah perusahaan harus mempunyai strategi atau rencana untuk memasarkan produknya. Perseroan Okta Jaya punya rencana pemasaran, yaitu memasarkan produknya. Perencanaannya yaitu melakukan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan direksi perseroan. Lalu meningkatkan kualitas kerja seluruh karyawan, antara lain dengan cara mewajibkan karyawan untuk mengikuti berbagai tes yang dilakukan oleh pihak ketiga dan mengikuti pelatihan training untuk meningkatkan soft skill dari karyawan tenaga kerjanya. Selanjutnya implementasi dalam memasarkan tentang produk, yaitu perseroan melakukan penelitian pasar untuk dapat mengetahui dan agar dapat menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi yang disukai oleh konsumen. Dan terakhir dari bagian kontrol adalah marketing organization.
struktur organisasi dari marketing ada marketing sendiri yang membagi marketing R&D, marketing administratif, indirect sales, direct sales. Indirect sales membagi divisi distributor, divisi direct sales membagi divisi area manager, dan area manager membagi divisi administration, sales dan sales supervisor. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, sikap, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.